Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sosial emosional, Bapak Dr. Nurholis Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan topik 2, bagian demonstrasi kontekstual. Sebelum melanjutkan ke presentasi, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Di atas kusen ada buah duren, masak cumi dicampur nasi. Untuk semua audien yang keren, izinkan kami memulai presentasi. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Adna Khairia, yang kedua ada saya sendiri, Ajeng Anisatur Rahmah. Kemudian ada Akila Prakautami, dan yang terakhir ada Alfa Dela Rosa. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Ibu Akila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Akila Prakautami akan mempresentasikan mengenai lembar kerja 2.4. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama itu mengenai apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, peran guru ini sangatlah penting dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik, termasuk dalam keterampilan sosial emosional. Nah, sebagai contoh dan teladan dalam hal sosial emosional, tentunya guru menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Nah, berikut ini terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru. Di antaranya, yang pertama, kendala pribadi. Nah, dalam hal ini, seorang guru juga merupakan manusia biasa yang memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, kendala pribadi tersebut diantaranya dapat meliputi kendala berkomunikasi, kemudian kendala dalam mengidentifikasi masalah, kendala dalam mengelola kelas, ataupun kendala dalam memahami karakteristik maupun kebutuhan dari peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai pengelolaan emosi yang baik. Nah, dalam hal ini ketika pembelajaran sedang berlangsung, nah mungkin ada beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan guru. Nah, tentunya dalam hal ini seorang guru perlu memiliki emosi yang baik gitu. Jadi di sini guru dapat mengelola emosi dengan baik. Nah, sehingga dapat memberikan respon yang tepat terhadap situasi dan interaksi sosial di kelas. Nah, guru yang dapat mengontrol emosinya akan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Nah, hal tersebut juga akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana siswa akan merasa aman, nyaman dalam mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya yang ketiga, konflik dan pengelolaan konflik. Nah, tentunya seorang guru ini harus peka terhadap kondisi apapun, terutama dalam menghadapi konflik di kelas. Nah, guru juga harus mampu mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam mengatasi konflik dan menemukan solusi yang tepat secara positif. Yang keempat yaitu keterlibatan orang tua, di mana keterlibatan orang tua ini memiliki peranan yang penting dalam perkembangan sosial emosional. Nah, keterlibatan orang tua, khususnya pada pola asuh orang tua ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi perkembangan sosial emosional anak. Dan lingkungan keluarga ataupun orang tua ini menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, selain itu, keterlibatan orang tua ini memiliki peran dalam membina perkembangan sosial emosional seperti orang tua sebagai pengawas, kemudian orang tua sebagai pembimbing, fasilitator, dan juga sebagai teman bagi anak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu mengenai kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Nah, berdasarkan pengalaman kami bahwa kami telah mengidentifikasi beberapa kasus yang menyoroti tantangan yang dihadapi guru dalam menjadi contoh ataupun teladan, terutama dalam aspek sosial emosional. Nah, berikut ini adalah beberapa kasus tersebut. Di antaranya, yang pertama, guru seringkali memiliki keterbatasan waktu untuk memahami kondisi emosional siswa.
Nah, dalam hal ini terdapat beban administrasi dan fokus pada penyampaian materi pembelajaran yang mana seringkali membuat guru kurang memperhatikan situasi dan kebutuhan emosional siswa. Nah, kondisi ini dapat membuat siswa merasa terabaikan dan tidak didukung dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua yaitu guru seringkali menghadapi kesulitan dalam mengelola keterampilan emosional mereka. Nah, misalnya ketika guru memiliki masalah pribadi di luar lingkungan sekolah, nah emosi negatif tersebut dapat mempengaruhi interaksi dan pembelajaran di kelas. Nah, sebagai contoh, guru mungkin merasa tersinggung oleh perkataan ataupun perilaku dari peserta didik. Nah, hal itu dapat memicu reaksi amarah yang berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga itu guru terkadang kurang memberikan contoh yang baik dalam menangani aspek sosial emosional. Nah, contohnya saja ketika seorang siswa melakukan kesalahan, nah guru mungkin cenderung menghakimi tanpa mencari tahu terlebih dahulu alasan ataupun latar belakang dibalik perilaku siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu guru memiliki beberapa tantangan dalam mengkondisikan peserta didik yang sulit memahami pembelajaran. Nah, tantangan ini merupakan tantangan bagi guru dalam melakukan identifikasi terhadap karakteristik peserta didik. Nah, sehingga di sini guru perlu menentukan dan menerapkan strategi, metode ataupun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Nah, lingkungan sekolah merupakan unsur penting yang mempengaruhi ketercapaian dan proses perkembangan peserta didik. Nah, sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, salah satunya dengan menciptakan peraturan yang dapat diikuti oleh semua anggota sekolah atau warga sekolah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat berjalan dengan konsisten. Nah, di sini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, di antaranya yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Nah, hal ini meliputi ruang kelas yang nyaman, kemudian fasilitas untuk belajar, dan juga sumber daya pendukung lainnya yang dapat memfasilitasi siswa untuk dapat belajar tentang keterampilan sosial emosional dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengintegrasikan aspek sosial emosional ke dalam kurikulum secara menyeluruh. Nah, dengan memasukkan aspek sosial emosional ke dalam kurikulum, maka siswa atau peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang ketiga yaitu mendukung pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dalam bidang keterampilan sosial dan emosional. Nah, dalam hal ini, guru yang terlatih dengan baik akan mampu memberikan bimbingan yang efektif kepada siswa atau peserta didik. Nah, yang keempat, membangun kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, yang mana sekolah juga dapat menerapkan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam proses pembelajaran. Itu membuat suatu program pembelajaran sosial emosional dan memberikan kesempatan bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan untuk secara teratur dapat mengembangkan kompetensi sosial dan emosional serta dapat membangun relasi saling percaya dan memiliki atau memelihara komunitas yang erat. Nah, yang keenam yaitu tidak membatasi atau menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka saat belajar. Nah, sekolah juga harus mampu memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian program bimbingan dan juga konseling. Nah, hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya, ada pun tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, diantaranya keterbatasan sumber daya, kemudian kurangnya waktu dalam kurikulum yang padat, dan juga minimnya dukungan dari pihak lain seperti orang tua, siswa, dan juga lingkungan sekitar, bahkan peserta didik. Nah, kemudian tantangan yang paling utama yaitu memastikan bahwa peraturan yang dibuat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut.
Ya, tentunya karakteristik setiap peserta didik di dalam sebuah kelas itu memiliki perbedaannya masing-masing, di mana seorang guru harus dapat memahami karakteristik peserta didik tersebut supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Ya, berikut terdapat beberapa cara di mana karakteristik peserta didik tersebut dapat mempengaruhi proses perkembangan sosial emosional. Yang pertama di sini adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Tentunya kemampuan komunikasi peserta didik di sini akan cenderung lebih mudah dalam mengembangkan keterampilan sosial saat berinteraksi dengan orang lain. Orang lain di sini tentunya dalam ruang lingkup sekolah, yaitu seperti teman sekelas atau teman sebaya, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lainnya. Yang kedua di sini peserta didik dengan tingkat kematangan emosional tinggi cenderung lebih baik dalam mengelola emosi dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Ya, adanya kematangan emosi yang baik ini akan membuat peserta didik stabil dalam mengelola emosi dalam dirinya sendiri dan mampu berinteraksi dengan teman, guru maupun warga sekolah lainnya. Yang ketiga di sini peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih unggul dibandingkan peserta didik yang kurang dalam motivasi belajarnya, di mana apabila motivasi belajar pada peserta didik tinggi, maka proses pembelajaran yang didapatkan juga akan berjalan secara baik dan lancar. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala dalam penerapan perkembangan sosial emosional yang terkait mengenai karakteristik peserta didik. Terdapat beberapa strategi yang dapat diambil, yaitu yang pertama mengadopsi pendekatan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyediakan program konseling yang membantu peserta didik dalam mengelola emosi dan menghadapi tantangan sosial yang mereka hadapi. Ya, program konseling di sini tentunya kita sebagai guru nantinya, terutama di SD, guru kelas bukan hanya untuk mengajarkan baik materi mengenai akademik maupun non-akademik saja, akan tetapi harus memahami apa saja permasalahan yang ada di dalam diri peserta didik tersebut melalui program konseling yang diterapkan atau diimplementasikan kepada peserta didik. Yang ketiga di sini ada bekerja sama dengan orang tua untuk meningkatkan pembelajaran emosional, saling berbagi informasi maupun pengalaman mengenai peserta didik. Yaitu guru dapat melakukan interaksi hal-hal apa saja yang dilakukan oleh peserta didik di rumahnya dengan orang tua. Yang keempat di sini yaitu menyusun aktivitas pembelajaran sosial emosional yang menarik dan relevan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima yaitu mengajarkan keterampilan resolusi konflik peserta didik, di mana resolusi konflik ini merupakan salah satu proses dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, yaitu untuk mengakhiri konflik dengan mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi peserta didik.
Selanjutnya ada yang keenam, mengenai mengembangkan empati pada peserta didik dengan mendorong mereka untuk dapat memahami dan merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketujuh di sini yaitu memotivasi peserta didik untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti proyek kelompok di dalam kelas. Tentunya terdapat beberapa kerja kelompok atau program yang dilakukan dan harus diselesaikan secara bersama-sama ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kerjasama tim. Pertanyaannya adalah, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mengenai film Laskar Pelangi, terdapat hal penting dalam film Laskar Pelangi tersebut, yaitu yang pertama, pentingnya sebuah pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan membuka peluang hidup yang lebih baik bagi orang tersebut. Yang kedua di sini adanya kesetiaan dan persahabatan yang kuat antara para karakteristik atau pemain, di mana mereka saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai macam rintangan. Tentunya mimpi dan harapan di dalam film Laskar Pelangi ini yaitu untuk berjuang dalam mewujudkan mimpinya. Terdapat beberapa kesulitan dan juga adanya keberanian dan percaya diri dalam menjalani kehidupan secara optimis. Oleh karena itu, dalam film Laskar Pelangi ini menceritakan berbagai macam hal yang menginspirasi dan memiliki makna. Film Laskar Pelangi ini juga menceritakan bahwa setiap orang itu berhak bermimpi dan berusaha untuk dapat menggapai mimpi-mimpinya masing-masing. Film Laskar Pelangi ini juga mengajarkan kita bahwa dalam film ini terdapat nilai-nilai moral yang penting bagi kehidupan. Pertanyaan selanjutnya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Film Laskar Pelangi bercerita mengenai kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di salah satu desa, yaitu Desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu desa tertua yang bernama SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 orang peserta didik. Adapun sekolah tersebut terancam ditutup dan membuat anak-anak terpaksa tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah lagi. Dalam film Laskar Pelangi ini yang dapat kami pelajari berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Yang pertama mengenai dedikasi dan semangat. Dedikasi dan semangat di sini, seorang guru harus memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi dalam membantu peserta didik menggapai cita-cita mereka. Yang kedua di sini ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi di sini merupakan hal dalam mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dan efektif sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga di sini keteladanan. Keteladanan di sini seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam hal sikap, moral maupun perilakunya. Yang keempat di sini ada motivasi dan inspirasi.
Dalam hal ini, guru dapat memotivasi dan menginspirasi peserta didiknya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima di sini adalah keberpihakan pada peserta didik. Dalam membuat atau menyusun pembelajaran, guru harus berpihak pada peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan keadaan atau kebutuhan peserta didik. Baik, pada slide sebelumnya kita telah menyaksikan film dari Laskar Pelangi dan nilai-nilai yang dapat kita ambil. Nah, selanjutnya kelompok kami juga menonton alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agent of change, di mana kami menonton Deep Society atau Sekolah Rimba yang tayang pada tahun 1989. Nilai-nilai yang dapat kami petik adalah yang pertama, keberanian untuk berpikir kritis dan independen. Dari film ini, guru, di mana guru tersebut bernama John Keating, mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan independen, tidak hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain. John Keating juga menantang murid-muridnya untuk mempertanyakan norma dan nilai-nilai yang ada dan menemukan pemikiran mereka sendiri. Kemudian nilai yang kedua adalah pentingnya memiliki mimpi, di mana Keating mendorong murid-muridnya untuk mengejar mimpi mereka dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Dan yang kedua, dalam film ini kita bisa melihat keindahan bahasa dan sastra, karena Keating menggunakan puisi dan karya sastra lainnya untuk membantu murid-muridnya melihat dunia dengan cara yang baru dan menarik. Baik, selanjutnya nilai-nilai yang dapat kita petik yang keempat adalah pentingnya hidup di momen saat ini, di mana Keating menekankan pentingnya hidup di momen saat ini atau carpe diem dan menikmati setiap momen dalam hidup. Keating mendorong murid-muridnya untuk tidak menunda-nunda dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian yang kelima, pentingnya persahabatan dan dukungan. Dari film ini kita bisa melihat pentingnya persahabatan dan dukungan dalam melewati masa sulit, di mana murid-murid Keating saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai rintangan. Dan nilai yang terakhir yang dapat kita ambil adalah berani menjadi diri sendiri, di mana Keating mendorong murid-muridnya untuk berani menjadi diri sendiri dan tidak mengikuti ekspektasi orang lain. Keating membantu murid-muridnya untuk menemukan identitas mereka dan hidup dengan penuh otentik. Nah, dari film ini kita bisa melihat bahwa guru atau John Keating ini menjadi agen perubahan dengan mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan independen, mengejar mimpi mereka dengan semangat, serta menghargai keindahan sastra. Ia juga menekankan pentingnya hidup di momen saat ini, menunjukkan nilai persahabatan dan dukungan di masa-masa sulit, serta menginspirasi murid-muridnya untuk berani menjadi diri sendiri dan hidup autentik. Baik, pada slide selanjutnya kami akan membahas tentang nilai-nilai yang dapat kita petik dari film lain, yakni dari film Sekolah Rimba. Nah, dari film ini kita dapat melihat dan memetik nilai-nilai yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Dari film Sekolah Rimba ini menunjukkan bahwa pendidikan ini merupakan hak untuk semua orang, termasuk anak-anak suku dalam yang tinggal di pelosok hutan. Butet Manurung selaku guru dengan sekolah rimbanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Yang kedua, kegigihan dan dedikasi. Butet Manurung menghadapi berbagai tantangan seperti medan yang sulit, bahasa yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Namun, beliau menunjukkan kegigihan dan dedikasi yang luar biasa dalam mengajar anak-anak suku dalam. Kemudian yang ketiga, adanya kesederhanaan. Di film ini kita bisa melihat kesederhanaan yang ada dari nilai-nilainya tentang hidup kesederhanaan dan menghargai alam. Kemudian yang keempat, toleransi dan saling menghargai. Dalam film ini menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar budaya. Butet Manurung banyak belajar tentang budaya suku anak dalam dan beliau berusaha untuk menghormatinya. Kemudian yang kelima, peduli terhadap lingkungan. Suku anak dalam hidup selaras dengan alam dan Butet Manurung belajar banyak dari mereka tentang bagaimana menjaga kelestarian alam.
Baik, selanjutnya nilai-nilai yang dapat kita petik pada slide ini. Yang selanjutnya, semangat untuk belajar. Di film ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya terjadi di sekolah. Butet Manurung belajar banyak dari suku dalam dan anak-anak suku dalam. Juga belajar dari Butet Manurung. Kemudian, selanjutnya keberanian untuk mendobrak batasan. Butet Manurung menunjukkan keberanian untuk mendobrak batasan dan melakukan hal yang berbeda. Ia meninggalkan kehidupan yang nyaman di kota untuk mengejar anak-anak suku anak dalam di pelosok hutan. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan mimpi. Dari film ini menunjukkan bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan. Butet Manurung memiliki mimpi untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak suku dalam dan ia berhasil mewujudkannya. Selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan. Dari film ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti kasih sayang, kepedulian, dan saling membantu. Dan yang terakhir adalah pentingnya pendidikan karakter. Dari film ini menunjukkan pentingnya pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Dari film Sekolah Rimba ini, kita bisa melihat bahwa guru di mana Butet Manurung menjadi agen perubahan dengan memberikan pendidikan yang sama untuk semua anak, baik anak di kota maupun anak dalam. Ia juga mendedikasikan dirinya menjadi guru serta menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, toleransi, dan peduli terhadap lingkungan. Ia juga menekankan semangat untuk tetap belajar, menunjukkan keberanian dan kekuatan mimpi. Ia juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya pendidikan karakter. Baik, yang selanjutnya akan saya paparkan sendiri mengenai hal yang dapat kita pelajari dari kejadian atau film tersebut. Nah, pada film tersebut kami dapat mempelajari bahwa seorang guru, di mana seorang guru ini adalah agent of change, perlu memiliki kemampuan memotivasi dan membimbing peserta didik. Juga memiliki keberanian dalam mengambil risiko, memiliki kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran, serta memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, tentunya seorang guru juga perlu mampu mengatasi masalah atau segala tantangan yang akan dihadapinya untuk mencapai hasil atau mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, dari kedua film tersebut mengajarkan pentingnya peran seorang guru sebagai agent of change yang dapat memotivasi dan membimbing peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya seperti empati, kepemimpinan, dan kerjasama. Pembelajaran yang kreatif yang memanfaatkan lingkungan sekitar dan pengalaman nyata dapat membantu peserta didik memahami konsep abstrak serta mengembangkan kreativitas dan empati. Selain itu, menghadapi berbagai tantangan dan komitmen serta dedikasi memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan ketahanan diri dan adaptasinya. Hubungan film Deep Wood Society dengan pembelajaran sosial emosional diantaranya memuat beberapa aspek. Yang pertama ada kesadaran diri, pengelolaan emosi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan sosial. Nah, Guru John Keating mendorong murid-muridnya untuk lebih mengenal diri mereka, memahami dan mengelola emosi seperti stres, kecemasan, dan kemarahan melalui teknik relaksasi dan mindfulness, serta mengembangkan kekuatan, kelemahan, dan potensi mereka. Film ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dengan Guru John Keating mendorong empati dan perspektif luas, pentingnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berani mengambil risiko, serta mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, kerjasama tim, dan penyelesaian konflik melalui berbagai latihan praktis. Nah, yang selanjutnya mengenai hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Di antaranya memuat beberapa aspek. Ada kesadaran diri, pengelolaan emosi, keterampilan sosial, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah,
pada film ini mengisahkan perjalanan Butet Manurung sebagai tokoh utama dalam memahami dan mengelola emosinya seperti frustasi dan kesepian, serta dampaknya terhadap orang lain ketika menghadapi kesulitan mengajar anak-anak suku anak dalam. Butet juga belajar membangun hubungan positif dengan baik, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan anak-anak tersebut secara konstruktif, sambil menunjukkan empati dan perhatian terhadap kebutuhan mereka, termasuk saat membantu yang sakit dan kesulitan. Nah, di samping itu, Butet menunjukkan kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab, mempertimbangkan konsekuensi bagi dirinya dan orang lain dalam menghadapi tantangan untuk tetap tinggal dan mengajar anak-anak suku anak dalam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.